Apakah ini masa depan baterai dunia? Apakah ini solusi dari keterbatasan teknologi lithium ion? Bayangkan sebuah baterai yang tidak hanya lebih ringan, lebih aman, tetapi juga mampu mengisi daya dalam hitungan menit dan bertahan lebih lama dari umur kendaraan itu sendiri. Itulah janji dari solid state battery, teknologi yang perlahan tapi pasti sedang menjadi rebutan para raksasa otomotif dan energi dunia. Tapi seberapa dekat kita dengan revolusi ini? Untuk memahami mengapa solid state battery menjadi holy grail dalam teknologi penyimpanan energi, kita perlu mundur sejenak. Ke dasar, ke kimia, ke material, ke fisika, bahkan ke industri. Mari kita mulai dari prinsip paling mendasar. Baterai adalah perangkat elektrokimia. Ia menyimpan energi dalam bentuk kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Dalam baterai konvensional seperti lithium ion, ion lithium berpindah melalui elektrolit cair dari anoda ke katoda selama pengosongan daya dan sebaliknya saat pengisian. Masalahnya cairan elektrolit ini mudah terbakar. Ia menjadi titik lemah utama dalam keamanan. Dan disinilah solid state battery menawarkan perbedaan paling mencolok. Tidak lagi menggunakan cairan. Sebagai gantinya ia menggunakan bahan padat, baik keramik, polimer, maupun sulfid sebagai penghantar ion. Bukan hanya lebih aman, elektrolit padat ini memungkinkan penggunaan anoda lithium metal murni. Artinya energi lebih besar, bobot lebih ringan. Namun itu baru permukaannya. Teknologi ini membuka potensi kerapatan energi 2 hingga 3 kali lipat dari baterai biasa. Bahkan beberapa prototipe menjanjikan kerapatan hingga 500 watt-jam per kilogram dibandingkan 250 watt-jam per kilogram dari baterai lithium-ion terbaik saat ini. Bayangkan. Smartphone Anda bertahan 3 hari tanpa isi ulang. Mobil listrik melaju 1000 km sekali charge. Dan semuanya dilakukan tanpa risiko terbakar, meledak, atau rusak dalam suhu ekstrim. Tapi tentu saja, itu semua belum sepenuhnya terrealisasi. Solid state battery masih dalam proses panjang, dari prototipe laboratorium menuju produksi massal. Mari kita lihat teknologi dan komponennya lebih dekat. Solid state battery terdiri dari 3 bagian utama, katoda, anoda, dan elektrolit padat. Dalam desain ideal, katoda tetap menggunakan bahan konvensional seperti NMC atau LFP, namun anoda digantikan oleh lithium metal logam murni dengan kapasitas energi yang sangat tinggi. Inti teknologi ini ada di elektrolit padatnya. Ada beberapa jenis, oksida seperti LLZO lithium, lanthanum zirconium oxide sangat stabil, tahan terhadap oksidasi tapi kaku dan rapuh. Sulfida seperti LGPS lithium. Germanium phosphorus sulfide memiliki konduktivitas ion yang sangat tinggi, hampir menyamai cairan tapi reaktif terhadap kelembaban dan udara. Polimer padat seperti PeO polyethylene oxide fleksibel, tapi memerlukan suhu tinggi agar ion bisa bergerak cepat. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan itulah mengapa tidak ada satu standar yang dominan saat ini. Setiap perusahaan besar mencoba rute yang berbeda. Toyota, misalnya, memilih jalur sulfida dan sudah mematenkan lebih dari 1000 teknologi solid state. Samsung SDI, LG Energy Solution, dan Panasonic masing-masing mengembangkan varian oksida dan polimer mereka sendiri. Startup seperti QuantumScape, Key Solid Power, hingga Prologium bahkan mematenkan desain berlapis multilayer dengan lithium metal anoda ultra tipis. Tapi bagaimana sebenarnya cara kerja kimianya? Sama seperti baterai biasa, ion lithium bergerak dari anoda ke katoda saat baterai digunakan. Tapi karena elektrolitnya padat, ion ini harus menyusup melalui struktur kristal atau jaringan polimer. Masalahnya, padatan ini tidak seefisien cairan dalam hal mobilitas ion. Karena itu, desainnya harus tipis, sangat bersih dan stabil secara kimiawi. Selain itu, karena padatan tidak fleksibel, ada risiko retak saat ion lithium keluar masuk secara berulang, menyebabkan tegangan mekanik dan kerusakan mikro. Lebih rumit lagi, pada anoda lithium metal bisa terbentuk dendrit, semacam benang logam kecil,
yang menembus elektrolit dan menyebabkan korsleting. Itulah sebabnya banyak laboratorium menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk memperbaiki antarmuka antara anoda dan elektrolit. Inilah medan pertempuran ilmiah antara stabilitas, konduktivitas, dan kekuatan mekanik. Bukan hanya itu. Salah satu tantangan terbesar dari baterai solid state adalah saat proses produksi massal. Membuat sel tipis dan padat dengan seragam dan dalam jumlah besar sangatlah sulit dan mahal. Butuh kontrol suhu, tekanan, dan vakum ekstrem. Bahan seperti keramik dan sulfida juga mahal dan sulit ditangani. Saat ini sebagian besar solid state battery masih diproduksi dalam skala pilot atau laboratorium. Sangat sedikit yang benar-benar masuk ke jalur produksi kendaraan. Namun bukan berarti kemajuan tidak ada. Toyota menargetkan rilis mobil listrik solid state pada 2027. Nissan, Honda, dan bahkan MY dari Tiongkok sudah mulai membangun jalur produksi semi-solid. QuantumScape didukung Volkswagen dengan janji B-Sample tahun 2025. Solid Power menggandeng BMW dan Ford untuk mempercepat proses industrialisasi. Di Taiwan, Prologium sudah memproduksi sel solid state untuk motor listrik dan alat medis, dan sedang membangun pabrik baru di Prancis. Dan jangan lupakan Tesla. Meski belum menyatakan secara resmi akan masuk ke solid state, mereka sedang mengembangkan teknologi dry electrode process tanpa cairan yang berpotensi membuka jalan ke baterai padat masa depan. Jadi mengapa industri ini begitu berambisi? Karena manfaatnya sangat besar. Keamanan lebih tinggi tanpa risiko kebakaran. Kepadatan energi lebih besar artinya daya tahan lebih lama. Pengisian daya super cepat dalam hitungan menit. Siklus hidup panjang hingga ribuan kali, charge-discharge tanpa degradasi berarti. Dan kemampuan beroperasi dalam suhu ekstrem dari minus puluhan derajat hingga panas gurun. Aplikasi potensialnya luar biasa luas. Dari mobil listrik jarak jauh, pesawat listrik drone, militer tahan lama, sampai satelit dan wearable device ultra tipis. Namun tak ada teknologi tanpa kelemahan. Biaya tetap menjadi tantangan utama. Produksi massal solid-state battery masih 3-5 kali lebih mahal dari baterai lithium-ion biasa. Skalabilitas juga jadi masalah. Membangun pabrik, memastikan konsistensi, mengontrol kualitas, semua membutuhkan waktu dan investasi besar. Dan tentu saja belum ada standar global yang disepakati. Semua perusahaan masih mencoba formula mereka sendiri. Ini seperti awal dari industri semikonduktor. Penuh eksperimen, kegagalan, dan terobosan. Di sisi lain, isu dendrit antarmuka dan retakan mekanis belum sepenuhnya terpecahkan. Sekali gagal, seluruh sel bisa rusak total. Namun sejarah menunjukkan bahwa teknologi yang lahir dari kompleksitas, jika berhasil, akan mendominasi dunia. Ingat bagaimana dulu komputer butuh ruangan penuh hanya untuk mengolah angka? Atau bagaimana ponsel dulu sebesar batu bata. Hari ini kita semua menyimpannya di saku. Mungkin baterai solid state akan mengalami transformasi serupa. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah solid state battery akan menggantikan lithium ion, tapi kapan dan siapa yang akan memimpin? Apakah Toyota dengan paten dan pengalaman produksinya? Apakah startup seperti QuantumScape yang berani mencoba desain radikal? Atau justru perusahaan baru dari Asia Tenggara yang belum kita kenal hari ini, tapi sedang diam-diam merancang revolusi di balik pintu tertutup? Yang pasti, perlombaan telah dimulai, dan hasilnya akan mengubah cara dunia menyimpan, mengangkut, dan menggunakan energi. Solid state battery bukan sekadar baterai. Ia adalah fondasi masa depan energi bersih, kendaraan listrik yang andal, perangkat wearable yang nyaris tidak perlu diisi ulang, dan akhirnya integrasi total antara teknologi dan kehidupan. Itulah masa depan yang dijanjikan. Dan semua itu berawal dari satu blok kecil padatan kimia.